bagaimana pandangan Buya tentang seorang tokoh yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan fiksi saja? Apakah boleh kita berpikir demikian? Karena orang yang mengatakan hal tersebut telah dilaporkan ke polisi sebagai penistaan agama. Tapi yang melaporkannya ini adalah pegiat sosial media yang kemarin justru membela tokoh lain yang jelas-jelas melakukan penistaan agama. Syukran Buya. Al-Quran kitab fiksi, itu pertanyaannya. Cuman yang kami dengar waktu ada yang menyodorkan kepada kami, setelah saya dengar, orang tersebut tidak mengatakan Al-Quran kitab fiksi, tapi mengatakan kitab suci itu fiksi, pakai kitab suci. Dalam menilai kita harus adil ya. Jangan sampai gara-gara selama ini memang ada orang menistakan agama, merendahkan agama, lalu dikit-dikit semuanya kita sangkutkan dengan penista agama. Kita harus memandang adil. Sekarang waktu dia ngomong kitab suci itu fiksi, saya dengar kitab itu fiksi, kitab suci itu fiksi. Kemudian orang tersebut menjelaskan makna fiksi. Menjelaskan makna fiksi. Fiksi adalah bukan fiktif. Fiksi itu bukan sesuatu yang, jadi beliau sendiri menjelaskan, orang tersebut menjelaskan tentang fiksi. Sesuai dengan penjelasannya, fiksi di situ bukan mengatakan, bukan sebuah dusta menurut penjelasannya dia. Artinya sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan, mendefinisikan tentang fiksi, mengatakan kitab suci fiksi sesuai dengan definisinya, maka dia juga tidak bisa kita katakan menjadi penista agama saat itu, karena definisi fiksi dijelaskan fiksi. Kemudian kalau seandainya fiksi menurut pemahaman yang menurut dia ada orang yang salah paham tentang fiksi, makna fiksi, dia dengan kacamatanya sendiri, dia juga punya kitab suci ini, kebetulan bukan beragama Islam. Jadi pertama kali yang akan dianggap, kalau seandainya makna fiksi yang diambil adalah makna fiksi yang salah, maka yang dianggap tidak benar terlebih dahulu adalah kitab sucinya. Kitab sucinya, dia punya kitab suci, artinya dia memandang kitab-kitab suci dengan kacamatanya sendiri. Ini kalau seandainya fiksi dimaknai salah. Tapi dia sudah menepis makna fiksi adalah bukan seperti makna yang selama ini difahami. Katanya untuk membangkitkan imajinasi dan macam-macam kisah. Artinya kita harus adil di sini. Kalimat yang disampaikan belum masuk wilayah menistakan agama, karena dia mendefinisikan makna fiksi itu sendiri. Kita harus adil, jangan dikit-dikit nanti, biarpun orang Islam kalau ternyata menodai agama, ya harus kita katakan salah. Kalau orang di luar Islam berbicara seperti itu, kemudian dia juga mencoba menjelaskan, dan menjelaskannya adalah dalam forum itu juga, bukan dia nyusulkan alasan itu loh, mengatakan kalau nyusul alasan itu bisa dibuat. Jadi dia sudah mempersiapkan omongan itu, dan dengan definisi ia fahami. Paling pahitnya adalah dia salah paham tentang makna fiksi, paling pahitnya. Tapi pun kami tidak mengatakan dia salah paham makna fiksi, mungkin dia lebih mengerti tentang bahasa. Jadi apa yang terjadi pada orang tersebut tidak bisa sampai dikatakan sebagai penista agama. Kemudian yang mengangkat adalah terserah, yang mengangkat siapa nggak penting masalah itu. Kita perlu jujur sajalah. Membela agama itu bukan angin-anginan, bukan sesaat ingin sesaat begitu. Kalau memang tadi yang ini pengen membela agama, mestinya dia juga paling marah tentang penistaan agama yang lebih jelas sebelumnya, yang menyebut tentang surat Al-Quran, yang menyebut tentang adzan, mestinya dia juga marah. Mestinya kalau memang dia memang benar-benar pembela agama, bukan angin-anginan saja yang kalau lagi tidak cocok sama saya hantam, tidak begitu. Kita perlu jujur. Jadi orang tersebut terlepas agamanya, kalau tidak salah dia bukan agama Islam, tapi dengan kalimatnya itu adalah dia menjelaskan makna fiksi. Nggak bisa kita langsung paksain makna fiksi sesuai dengan pemahaman saya. Seperti itu. Karena apa? Nah, tinggal nanti dilacak dari sisi bahasa. Ini tugasnya juru bahasa. Kalau dia mendefinisikan begitu, dalam Islam pun kalau ada orang mengucapkan kalimat kafir, kalau muta'awilan dengan upaya-upaya memahami tapi salah, nggak bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan sampai dikeluarkan dari
iman kalau kalimatnya itu masih mengandung makna sana sini, apalagi dia sendiri memberikan definisi tentang fiksi. Jadi tidak bisa kita katakan sebagai menista agama dengan itu, kecuali dia menyebut nama kitab sucinya misalnya Al-Quran, kemudian makna fiksi ini sendiri tidak dijelaskan seperti penjelasannya. Wah, ini jelas menistakan agama. Jadi mungkin hal-hal semacam itu kita harus adil deh. Kalau memang begitu dia membuat penjelasan, kita tidak perlu memaksakan. Tapi ada orang yang melakukan jelas salah kalimatnya salah, ya biarpun ditakwili kayak apa ya nggak bisa, tetap salah. Wong lafadznya jelas, misalnya merendahkan Al-Quran, mengatakan begini, atau tentang syiar Islam, sholat, adzan dan sebagainya, itu kan jelas. Jelas. Dan waktu menjelaskannya pun, waktu menyampaikan kalimat kitab suci fiksi pun, orang tersebut menjelaskan tentang makna fiksi. Kami mohon kepada umat Islam itu harus adil dalam menilai, ya yang benar-benar menistakan itulah harus diangkat. Tapi kalau yang tidak, nggak usahlah kita ke bawah-bawah, nanti akhirnya yang benar jadi tidak benar. Karena apa? Semuanya pakai marah. Benar kalau waktu Al-Quran diganggu saya harus marah. Di saat syiar agama kayak adzan disebut dengan sesuatu yang tidak pantas, saya harus marah. Tapi di saat sesuatu yang jelas begitu, nggak perlu juga kita marah kok. Karena memang dia tidak menistakan Al-Quran secara khusus, dan kalimat yang dianggap menistakan itu pun bagi dia adalah kalimat yang baik. Paling tidak kita arahkan untuk kitab sucinya sendiri. Oh, dia punya kitab suci kok. Jadi begini loh, cara orang itu punya kacamata masing-masing. Bahkan suatu ketika kalau ada orang punya pandangan kitab suci itu adalah, anggap saja pakai kalimat fiksi yang sesungguhnya, bukan yang fiksi yang sesungguhnya, kalimat fiksi yang selama ini dipahami orang adalah fiksi, maknanya adalah khayal, nggak ada kenyataan. Itu kan pemahaman yang selama ini terjadi. Tapi menurut orang tersebut fiksi bukan begitu. Fiksi itu belum terjadi, belum datang waktunya. Kalau sudah pada waktunya jadi fakta nanti. Jadi itu. Kalau seandainya fiksi maknanya adalah jelek, negatif tadi, kalau yang ngomong orang punya kitab suci, paling tidak ya diarahkan ke kitab sucinya, biar diurusi oleh keluarganya. Tapi kalau sudah menyebut nama Al-Quran misalnya, kemudian fiksinya pun tidak dijelaskan, boleh nanti kita anggap sebagai menasihat. Menyebut nama Al-Quran, kemudian fiksinya pun tidak dijelaskan sesuai definisi yang jelas, baru nanti bisa kita anggap sebagai penista. Tapi kalau dia kitab suci pun disebut secara umum, kalimat fiksi pun dia jelaskan dengan definisi yang ia tahu, pengertian yang kita pahami, yang ia pahami, maka nggak bisa kita langsung memaksakan kalau ini adalah sebagai penista agama. Yuk kita jujur deh, kalau bagi kita adalah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dusta di dalamnya, terserah bahasa apa ini, dan di situ akan membicarakan sesuatu yang akan terjadi, ghaibiyat, yakiniyat, ghaibiyat yang harus kita yakin hal datang. Saya tidak mengatakan itu fiksi karena takut saya itu salah paham. Saya tidak ngerti bahasa Indonesia, fiksi itu apa, mending saya tidak usah pakai kata fiksi. Yang ngerti bolehlah. Makanya saya tidak berani mengatakan ghaibiyat tentang biat kubur, neraka itu adalah fiksi. Saya tidak berani mengatakan, biarpun belum terjadi, tapi saya meyakini itu akan terjadi karena Al-Quran yang menyebutkannya. Itu keyakinan kita. Tidak tahu dia punya, tapi mohon maaf ya, saya harus jujur, dia punya definisi khusus, itu saja. Kami himbau kepada umat Islam dimanapun berada, harus waspada, jangan kita terjebak dengan ramainya orang lagi ngetren-ngetrennya anti penista agama, dikit-dikit dianggap penista agama, dikit-dikit dianggap penista agama. Akhirnya apa? Yang nista yang sesungguhnya jadi seperti tidak nista, yang menista agama sesungguhnya menjadi tidak berat. Karena apa? Sudah bercampur antara yang benar, yang asli dan yang tidak asli. Asli menista atau tidak asli menista maksudnya. Semoga Allah menjaga kita, lesan kita. Ada orang kepleset, ada orang yang kepleset di dalam dalam menjalani hidup. Omongan kepleset ada, perilaku kepleset ada. Begitulah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi mohon kaum muslimin agar tidak gampang terbawa kepada hal-hal. Jadi yuk kita renungi, termasuk pertanyaannya tadi pun bisa menjadi pertanyaan provokatif loh ya. Wong kita di situ kitab suci bertanya, orang Al-Quran